Selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk jatah hari ini, hari Jumat 16 Oktober 2020. Dan seperti biasa, di obrolan pagi ini kami akan menyajikan obrolan yang menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Dan tentunya topik yang akan kita angkat kali ini adalah SMK Negeri 1 Sukesade menuju sekolah unggulan. Nah, untuk membahas topik ini, Shanti juga tidak sendiri dan di studio Gempol 38 ini sudah hadir dua narasumber, yaitu ada Kepala SMK Negeri 1 Sukesade, Bapak Dr. Andus Made Darwis Wibawa MM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa dimanapun berada, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik. Iya. Ini terlihat sekali semangatnya ya, Pak ya. Dan selain dari Pak Darwis, ternyata juga sudah hadir Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dari SMK Negeri 1 Sukesade, ada Bapak Dr. Andus Ikomang Adi. Selamat pagi, Pak Komang. Selamat pagi, baik. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya, Bapak? Baik. Baik juga ya. Baik, sehat. Sehat selalu. Ya. Baik, nah di sini sudah ada dua narasumber yang begitu berpotensi untuk membahas topik kita kali ini. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa SMK Negeri 1 Sukesade kian hari ini memang semakin moncer ya. Dan kehadiran dari kepala sekolah yang anyar dan juga wakil kepala sekolah serta staf yang lainnya memang memberikan warna tersendiri bagi sekolah yang berlokasi di Desa Sambangan ini. Nah, kembali Shanti ingatkan juga bagi pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin berpartisipasi untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa langsung bergabung di 23455 namun pada sesi kedua nanti. Untuk 30 menit pertama ini biarkan Shanti dulu yang bertanya-tanya kepada narasumber kita ya. Dan untuk, nah Shanti ke kepala sekolahnya dulu nih ya. Ada Pak Darwis, nah mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak profil singkat dari SMK Negeri 1 Sukesade ini. Baik, SMK 1 Sukesade ini berdiri sudah tahun 1997. Yaitu pertama yang namanya Semik Singaraja. Bertambahnya waktu, program pemerintah menjadikan re-engineering. Dengan program re-engineering, makanya berubah menjadi namanya SMK Negeri 1 Sukesade. Jadi program keahlian pertama itu hanya 3 program keahlian. Itu yaitu seni kriya, kriya kayu, kriya keramik, dan kriya tekstil. Itu awalnya cikal bakal berdirinya SMK Negeri 1 Sukesade. Nah, di dalam perkembangan zaman, dengan kondisi yang seni kriya itu peminatnya sedikit, maka bertambahlah dengan re-engineering, bertambah program-program keahlian kita yang kita buka di sana, antara lain desain komunikasi visual, multimedia. Ya. Setelah itu ada pariwisata, akomodasi perhotelan, dan tata boga. Ini tata boga ini yang paling anyar. Terus ada juga kriya seni tari dan seni karawitan. Semua kompetensi keahlian kita di SMK 1 Sukesade itu ada 10 kompetensi keahlian yang dikembangkan. Nah, namun di satu sisi karena situasi dan kondisi kita bahwa seni kriya ini memang peminatnya agak sulit karena itu merupakan satu bakat dan bakat alam, bakat pada dirinya. Ini memang peminatnya agak kecil. Tetapi dengan kondisi kita yang sekarang ini ada desain komunikasi visual, multimedia, akomodasi perhotelan dan tata boga, ini mengangkat dan mendongkrak jumlah siswa kita yang lumayan. Nah, di tahun saya, tahun 1997, saya sudah ada di SMK 1 Sukesade yang namanya Semik dulu. Saya adalah guru di sana. Ya. Nah, kurun waktu 11 tahun, 2008, dengan kepemimpinan pertama itu adalah Pak Darsumarse namanya, almarhum sekarang, digantikan oleh Pak Ketut Budiarte. Pak Ketut Budiarte ini bertahan 4 tahun, digantikan oleh Bapak Nyoman Swastike yang sekarang menjadi kepala SMK 3. Setelah Pak Nyoman Swastike ada di SMK Sukesade,
Saya keluar dari SMK 1 Sukesade, saya diangkat kepala sekolah di SMK 2 Singaraja. Oke, sempat berpindah SMK juga ya, 2. Pak ya? Itu kurun waktu 10 tahun. Oh, oke. 10 tahun saya berada di SMK 2 Singaraja, saya dipindahkan kembali ke SMK 1 Sukesade menjadi nahkoda SMK 1 Sukesade. Nah, menggantikan Pak Pandi Suwardana ini kan. Nah, kurun waktu 2 tahun ini saya berbenah betul. Saya berbenah untuk menjadikan pertama adalah kepercayaan masyarakat. Yang mana kepercayaan masyarakat bahwa sekolah SMK Negeri 1 Sukesade adalah sekolah yang baik. Yang punya kompetensi yang handal. Ini sudah kami buktikan bahwa peningkatan kuantitas sekolah dari peningkatan jumlah siswa sudah selama kurun waktu 2 tahun ini signifikan hampir 100%. Oke, peningkatannya sudah Iya, 100%. dari 700 siswa sebelum saya masuk ke SMK 1 Sukesade, sekarang sudah mencapai 1.300. Wah, itu Jadi memang hampir 100% ada 100% peningkatan ya. selama kurun waktu 2 tahun. Nah, di dalam proses ini kami tetap bekerja sama dengan staf untuk bisa menjadikan SMK 1 Sukesade ini sejajar dengan sekolah-sekolah lain baik di kota. Kan? Nah, maka dari itu saya dengan teman-teman ekstra kerja keras, manajemen, penataan lingkungan, penataan pembelajaran dan sebagainya, ini mewujudkanlah SMK ini dipercaya salah satu SMK untuk mendapatkan predikat COE atau Center of Excellence. Gitu. Oke, nah mengenai mumpung tadi juga sempat disinggung tentang Center of Excellence-nya ini Pak ya, sebenarnya bagaimana upaya dari SMK Negeri 1 Sukesade ini menuju sekolah unggulan atau yang bisa disebut kerennya seperti tadi ada Center of Excellence-nya ini Pak? Baik. SMK Negeri 1 Sukesade ini saya dalam kurun waktu 2 tahun bekerja keras untuk mewujudkan bahwa SMK ini menjadi SMK yang memang betul-betul menjadi idaman masyarakat. Ini yang pertama, sebelum ada kategori COE ini, saya menata dulu bagaimana sekolah ini diminati oleh masyarakat. Diminati dulu. Nah, setelah dalam kurun waktu 2 tahun ini peminatnya sudah cukup, saya dengan teman-teman di sekolah bahu-membahu untuk mewujudkan baik dari segi pembelajaran yang pertama. Kita akan berusaha pembelajaran ini tidak ada jam kosong buat anak-anak. Jadi ini yang saya perhatikan betul bahwa guru merupakan satu pelayan. Ya. Jadi konsepnya adalah pelayan. Jadi guru itu jangan menganggap bahwa dirinya sebagai excellent, artinya gagah tinggi, tidak. Yang paling benar seperti itu ya. Konsepnya adalah pelayan. Okay. Nah, layanilah siswa itu dalam bidang pendidikan. Itu konsep awal. Sehingga pelayan ini lambat laun mendapatkan satu simpati masyarakat. Ini yang kita inginkan bahwa simpati masyarakat terhadap sekolah ini berkat pelayanan teman-teman kita di sekolah. Itu salah satunya. Yang kedua, kita mencoba program-program pemerintah itu kita coba untuk akumulasi. Apa sih program pemerintah yang harus kita kejar? Nah, saya mengejar itu. Ada program COE. Nah, program COE ini adalah program Center of Excellence. Saya berpikir dengan teman-teman, apa sih yang kita mau unggulkan? Ayo kita kerja. Nah, setelah itu kita mencoba mengajukan di ekonomi kreatif. Kreatif. Kenapa ekonomi kreatif? Karena awalnya kita melihat bahwa ekonomi kreatif itu adalah program yang mengarah kepada membangun sektor kecil, ya. Karena kita yang pertama asumsi kita adalah kita punya kriya, seni kriya. Kita punya buka arsop, hasil karya anak-anak itu luar biasa. Ini awalnya pemikiran kita bahwa ekonomi kreatif itu berlatar belakang dari kriya.
Kriya ini ada hasilnya, mungkin kayak ukiran, kayak patung, kayak tekstil, seni lukis. Ini seni lukis juga sangat banyak potensi anak-anak kita yang sudah kita bisa jual. Berarti ini di ekonomi kreatif ini kalau mereka sudah berkarya, ini akan menghasilkan uang. Ini image pertama. Sehingga muncullah ekonomi kreatif itu melalui aplikasi multimedia. Nah, kita di ekonomi kreatif ini kita akan, yang sekarang kita dapatkan adalah kompetensi kalian multimedia. Nah, apa itu multimedia? Ini yang salah satunya adalah bagaimana kita mencoba aplikasi layanan penjualan di ekonomi kreatif melalui jaringan internet dan sebagainya. Maka dari itu kami mencoba untuk membangun sistem ekonomi kreatif itu melalui layanan-layanan multimedia ini. Gitu. Oke. Nah, lalu mungkin tadi sempat disinggung juga hal yang ingin diunggulkan itu mengenai ekonomi kreatifnya. Mungkin ada lagi hal yang lain yang akan digarap untuk diunggulkan, Pak? Ya. Baik, ini saya juga mencoba untuk di ekonomi kreatif itu banyak hal sebenarnya yang harus kita unggulkan. Contoh, kita membangun melalui tata boga. Ya, tata boga ini kan mereka bisa berproduksi di rumah. Mau jual jajan, mau apa, mau jual buka kafe, buka restoran dan sebagainya. Ini salah satu yang bisa kita unggulkan. Ini nanti ke depan pasti akan ada unggulan-unggulan yang mengikuti daripada multimedia ini. Saya harapkan seperti itu. Oke, berarti yang diutamakan juga terkait multimedia tadi dan juga yang tadi juga sempat ekonomi kreatifnya seperti itu, Pak ya. Nah, mungkin kembali Shanti juga mau bertanya kepada Pak Komang selaku Wakase Sapras nih, Pak ya. Kira-kira bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia menuju sekolah COE tadi yang sempat dikatakan oleh Pak Darwis ya, Pak ya, serta mengikuti perkembangan industri 4.0. Baik, terima kasih. Nah, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit. Jadi dengan adanya bantuan COE ini, itu otomatis kita, kalau sebelumnya emang mungkin sudah pernah kita dengar ada link and match itu. Ya. Cuman pada sebelumnya itu link and match itu baru hanya imbauan. SMK itu harus link and match dalam pembelajaran kan begitu. Nah, jadi kita bersyukur pada tahun ini kita dapat bantuan COE, yaitu programnya di mana link and match itu sangat ditekankan, sehingga di sana ada pos-pos atau bantuan dari pusat itu khusus untuk membiayai bagaimana seorang sekolah itu, SMK itu mengcover industri, dunia industri itu bagaimana nanti kebutuhan industri itu sebenarnya di lapangan apa. Jadi di COE itu kita diberi bantuan untuk mengadakan workshop, magang guru. Jadi guru-guru kita itu dikirim magang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di lapangan saat ini. Gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, di samping juga dengan erat kaitannya dengan kurikulum, peningkatan kurikulum, juga ada bantuan yang dalam bentuk fisik. Berupa. Jadi pertama itu dikasih bantuan RPS namanya. Jadi lab komputer itu dengan ditambah lagi sarana prasarana yaitu peralatan. Jadi sangat-sangat beruntung kita karena dengan adanya COE itu kita mendapatkan bantuan kurang lebih sampai 3M. Dan 1M itu dikelola untuk fisik, tempat, ya, lab, dan beberapa dikasih untuk peningkatan kompetensi guru yang nantinya kita akan kirim untuk magang. Terus yang ketiga itu bantuan peralatan yang langsung di drop dari sana. Jadi alatnya mungkin nanti canggih-canggih senilai 2M-an. Jadi sekali lagi dengan kerja keras daripada Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan oleh pusat, sehingga kita bersyukur
lulus dan langsung mendapat bantuan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, nah mengenai ketersediaan sarana prasarana tadi Pak ya, mungkin sudah disediakan dari laboratorium dan lainnya, tapi apakah memang itu bisa dikatakan apalagi sekarang saat pandemi seperti ini, apakah dirasa sudah cukup Pak? Karena dari segi murid-murid pun ini kan sudah belajar dari rumah masing-masing. Ya, Cukup. memang kalau bilang cukup, pasti cukup. Karena apalagi sebelum kita dapat bantuan COE itu kita sudah ya fasilitas di masing-masing bengkel, ruang kelas itu sudah dilengkapi dengan WiFi. Dan sekarang ditambah lagi dengan bantuan ini kan tambah cukup lagi. Gitu. Oke, tapi dengan siswa yang belajar dari rumah ini, apakah ketersediaan itu sekarang ini masih bisa dimanfaatkan atau memang tidak dipakai sama sekali untuk semasa pandemi ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk pemanfaatannya masih kita bisa tetap kita manfaatkan karena salah satunya kita juga sekolah sudah bekerja sama dengan yang JKS namanya itu yang Computer Solution itu membuat suatu web yaitu khusus untuk di Bali namanya Melajah ID. Ya. Melajah ID. ID, oke. Ya, jadi siswa kita bisa mengakses itu, guru-guru membuat tugas di Melajah ID itu, siswa mengakses dengan yaitu siswa juga kita bagikan pulsa, dana BOS itu ada pos untuk itu kita bagikan sehingga pembelajaran itu walaupun saat ini pandemi masih kita bisa laksanakan, cuman tidak semaksimal yang kita harapkan di tatap muka itu. Jadi masih bisa. Nah, mungkin kembali lagi ke Pak Darwis tentang situasi pandemi ini juga Pak ya. Dalam situasi pandemi saat ini mungkin bagaimana sekolah ini menyikapinya Pak terkait dengan sekolah kejuruan yang mungkin dituntut untuk lebih banyak praktek. Baik, baik terima kasih pemirsa. Saya di dalam mengatasi pandemi COVID ini ada beberapa strategi yang sudah dijatahkan atau kita jadwalkan untuk pembelajaran normatif adaptif itu tetap akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang sudah tadi disampaikan oleh rekan kami, itu kami berusaha untuk memberikan paket data kepada anak-anak melalui dana BOS. Yang kedua, paket data ini dibantu lagi oleh Bapak Mas Menteri kan dari kementerian. Ini sudah melalui Takola, sudah melalui pendataan, itu nomor-nomor telepon anak-anak sudah langsung dimasukkan pulsa paket. Nah yang kedua, di dalam mengatasi produktif ini memang mengarah harus tatap muka, harus. Karena itu ada edaran, kami menunggu edarannya Pak Gubernur. Edaran Pak Gubernur, sudah turun edaran Pak Gubernur tentang apapun zonanya. Anak-anak SMK untuk produktif silakan belajar. Cuman jaga jarak, ya, protokol kesehatan sangat ketat dan sebagainya. Itu pun harus ada izin orang tua. Ini sudah ada juklak-juknisnya, sudah ada, kita mengikuti itu. Namun di dalam kondisi yang real ini kita juga tidak gegabah untuk bisa memasukkan anak-anak begitu ada edaran. Kami menyikapi pula bahwa di dalam kondisi yang pandemi ini, karena perang ini kita tidak tahu yang mana musuh, yang mana lawan, yang mana kawan, barangkali ini yang kami akan sangat berhati-hati sekali untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sampai saat ini kami sudah himbau dan kami sudah persiapkan. Kami sudah persiapkan baik dari segi protokol kesehatan, kita sudah siapkan. Yang kedua, kita menyiapkan izin orang tua, sudah 99% sudah menyampaikan surat kepada kami untuk siap anaknya untuk tatap muka. Yang kedua, kami tatap muka ini wajib untuk membagi jumlah siswa. Artinya tidak full untuk tatap muka, tetapi kita bagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama itu ada 15 orang setiap kelas, klaster kedua juga diadakan sekitar 15 orang.
Nah, kalau misalnya yang jurusan-jurusan kita, kompetensi keahlian kita yang di bawah 20, itu ada beberapa kompetensi keahlian yang memang peminatnya sangat kecil karena itu merupakan bakat minat, yaitu kriya ukir kayu, seni lukis. Ini jumlahnya di bawah 23. Ini saya bisa masukkan mereka semuanya dalam satu klaster, okay. kan tidak bisa dibagi karena kan jumlah peralatan kita juga maksimal 15 orang. Sehingga ini bisa satu peralatan, kalau ini tatap muka biasa normal seperti sebelum Covid ini adalah satu alat itu digunakan berdua. Satu yang melaksanakan, satu memperhatikan. Ini biasanya untuk program produktif kita. Nah, yang sekarang ini kami hanya tinggal menunggu melaksanakan simulasi. Kami sekolah harus melaksanakan simulasi untuk menyiapkan peserta didik itu belajar tatap muka. Karena ini sudah kita persiapkan karena rencana kami untuk tatap muka akan pembelajaran ini mulailah awal November ini karena kami saat ini sedang workshop juga untuk COE ini. Kami fokus ke sana dulu sehingga pembelajaran jarak jauh ini sudah ditangani oleh para guru kami. Para guru sudah melaksanakan dan itu sudah ada laporan masing-masing guru di dalam aplikasi kami. Mereka melaksanakan dengan baik. Jadi hasilnya mereka laksanakan dengan baik. Sehingga yang kedua, pembelajaran tatap muka ini simulasinya dulu akan kami laksanakan di tanggal 20 Oktober ini. 20 Oktober ini. Ini simulasi ini paling tidak kita melaksanakan simulasi selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini prosesnya berjalan, kami akan patenkan melaksanakan di tanggal 2 November. 2 November 2 sudah mulai. November sudah akan mulai karena itu 1 November kayaknya hari Minggu. Gitu. Tanggal 2 November ini kami sudah berani melaksanakan pembelajaran tatap muka khususnya untuk produktif. Ini. Nah, lalu terkait dengan tatap muka tadi itu, Pak, mungkin ini kan akan dilaksanakan, tapi selama pandemi ini bagaimana dari pihak sekolah ini tetap kami melaksanakan pembelajaran melalui daring. Nah, contoh ini yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kami di sekolah bahwa produktif itu boleh dilaksanakan di rumah. Ya. Yang tata boga, mereka pembelajaran diberikan cara-cara dan sebagainya melalui daring. Jadi anak-anak mempraktekkan di rumah bersama dengan ibu-ibunya. Ini salah satu untuk tata boga. Yang kedua, yang sudah dilaksanakan adalah anak-anak diberikan tugas untuk melukis. Ya? Berarti semua itu dari rumah ya, Pak? Dari rumah. Di samping dari rumah ini, mereka di rumahnya kan ada halaman, ada misalnya ada pondok, ada sawah, mereka boleh melaksanakan di sana. Apa yang mau dia garap untuk ini. Nah, yang kedua caranya adalah mereka tetap video call dengan guru. Itu saat proses prakteknya atau mengajarnya? Pak, ini saya sedang melukis, Pak. Ini di sawah misalnya. Oh, ini lihat ini. Nah, ini salah satu teknik kita. Komunikasi kita dengan para guru, kan? Nah, yang ketiga, saya berharap bahwa di dalam pelaksanaan sekarang SMK Negeri 1 Sukosade ini sudah merangkak jauh, ya. Satu bukti bahwa kami melaksanakan lomba keterampilan siswa. Ini semacam lomba akademik lah bagi SMA. Tetapi kami adalah lomba LKS ini adalah lomba tertinggi secara nasional. Ya. Namun pelaksanaan ini adalah secara daring juga. Ini di dalam satu sekolah saja, Pak ya? Saya saat ini sedang melaksanakan itu. Sedang melaksanakan lomba LKS untuk nasional dalam bidang kompetensi teknik batik. Teknik batik ya. Batik, kami punya batik, ya. Nah, harapan kami batik ini akan menjadi maskotnya Buleleng. Jangan sampai batik itu ada di Jawa. Saya berpikir keras itu karena saya punya guru batik, anak-anak kita ngajarkan batik. Kenapa tidak ada sentra batik? Nah, di dalam konsep itu sekolah membangun desa, saya akan coba.
ini program saya. Oke, itu menarik sekali dan tidak terasa Mitra 104,6 FM kita sudah melalui sesi pertama dan 30 menit sudah. Shanti sudah berbincang-bincang mengobrol dengan Pak Darwis dan juga Pak Komang. Dan kembali Shanti ingatkan untuk kalian yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi nanti bisa bergabung di 23455 namun setelah jeda iklan berikut ini.